Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data pada pemrograman. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Saputra, NIM 19201027, kelas D3.07A dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Programmer dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Ketentuan pemberian nama pada variabel. Yang pertama, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah atau underscore, dan tidak boleh mengandung karakter khusus seperti operator aritmatika, tanda baca, atau karakter khusus lainnya. Yang kedua, panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya interpretatif, yaitu mencerminkan nilai intrinsik atau fungsi yang dikandunginya. Yang ketiga, nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. Yang keempat, nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci keyword yang ada di pseudocode atau bahasa pemrograman tertentu. Penamaan. Di sini penamaan yang salah yang tadi, yaitu diawali dengan angka. Angka dulu baru huruf. Yang benar tuh huruf dulu baru angka. Yang kedua, nomor ditandai dengan strip siswa. Penamaan yang benar itu nomor siswa digabung jadi satu, lalu nama spasi siswa itu salah. Yang benar nama underscore siswa. If tidak boleh pakai if, ini digunakan untuk tipe data. Nanti harus yang benar itu rekam underscore 1. Main juga digunakan untuk tipe data. Tipe datanya yang benar itu underscore team. Contoh, int data 1, nama siswa digabung jadi 1, nomor siswa. Ini baru benar. Yang salah, int 1 data, nama spasi siswa, nomor strip siswa. Itu yang salah. Tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan komplikator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagai besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik mengambang, karakter, dan boolean. Tipe data yang bisa digunakan yaitu integer, bilangan bulat, lalu char, karakter, lalu real, pecahan desimal. Jenisnya tuh short int, unisic short int, integer int, log int, usinget log int, char, usinget char, float, double, long double. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
di bagian pemrograman. Ya, baik, saya akan menjelaskan variabel pada pemrograman. Ya, di sini variabel yang terdapat yaitu int st underscore angka sama dengan 15 dan int angka underscore 2 sama dengan 20, float jumlah angka, float rata. Jadi ini pemrograman variabel yang sudah benar, yaitu ini st underscore angka dan angka underscore 2 itu sudah bisa dijalankan. Apabila terdapat kesalahan semisal 1 di depan dan ini strip, dia tidak akan bisa berjalan karena pada variabel penamaan pemrograman tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf alfabet dan tidak boleh ditandai dengan strip untuk spasi, yaitu ditandai dengan underscore, baru dia boleh berjalan. Semisal untuk angka itu dimasukkan di akhir, semisal sheet underscore angka 2 gitu, dia baru bisa. Di sini juga diganti, dia baru bisa berjalan. Itu kegunaan untuk variabel penamaan sebuah program untuk menjalankan program itu sendiri. Jadi ini jumlah angka sama dengan st underscore angka 2 plus angka underscore 2. Jadi dia akan memprogram 15 ditambah 20, lalu jumlah angka ini akan dibagi dengan 2 karena ratanya sama dengan jumlah angka bagi 2. Lalu hasilnya, outputnya itu hasilnya rata. Gini hasilnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tipe data. Tipe data pada pemrograman terdiri dari integer, char sama real, yaitu bilangan bulat, karakter sama pecahan desimal. Di sini tipe datanya itu int, istilah tipe data yang tepat untuk variabel S1 ini. Dan ini int tipe data yang tepat untuk variabel S2, dan int ini juga tipe data yang tepat untuk variabel S3, dan double itu tipe data yang tepat untuk variabel S4, dan int lagi itu tipe data yang tepat untuk S5, dan float yaitu tipe data yang tepat untuk variabel S6. Dan di sini variabel yang digunakan tadi dari S1, S2, S3, S4, S5, S6 untuk menjalankan program A kali B, A kurangi C, B plus C, A garing D, A kali B kali C kali D, A bagi B plus C bagi D, dengan menggunakan tipe data float untuk pecahan desimal, semisal A bagi B ditambah C bagi D. Lalu yang variabel S4 yaitu pembagian A bagi D itu menggunakan double.
Nah, inilah tipe data pada pemrograman, yaitu ini. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya begini, yaitu A kali B, misal A nya itu 63, dikali B nya itu 18, hasilnya 1134. Lalu A kurangi C, 63 dikurangi 314, yaitu hasilnya min 251. Jadi itu tipe data untuk sebuah tipe yang digunakan untuk pengodaan program agar variabel yang dapat di sini dapat digunakan gitu. Baik, saya melanjutkan, yaitu pendeklarasian variabel. Di sini pendeklarasian variabel yaitu terdapat pada Cin A dan Cin B, yaitu pengeluaran untuk variabel A itu masukkan nilai A nya berapa, nanti dia akan mengeluarkan nilai A, lalu dia akan memproses di programnya, lalu selanjutnya dimasukkan nilai B, dia akan mengeluarkan nilai B dan akan diprogram oleh variabel B2 sama dengan B kali B. Lalu C2, variabel C2 ini akan memproses untuk variabel A2 dan B2 seperti ini. Misalkan kita menambahkan 2, lalu 3. Nah, dia akan menghasilkan 13. Dan keluaran C-nya itu sama dengan 13 karena C out nilai C untuk variabel C2. Jadi pengeluarannya 13. Kenapa? Yaitu 2 ini masukkan tadi di variabel A pengeluarannya. Dia akan mengali dulu A kali A, yaitu 2 kali 2, lalu yang B 3 kali 3, jadi kan yang A itu 4, yang B2 itu 9, jadi dia akan ditambahkan pada C2 ini, dia akan menghasilkan itu bernilai 13. Itu penggunaan untuk pendeklarasian variabel, tentang pendeklarasian variabel. Ini saya akan melanjutkan, yaitu pendeklarasian variabel yang berbeda. Di sini kita bisa dapat mengoutputkan huruf untuk diproses untuk pemrogramannya. Semisal variabel nama, di sini dia akan kita run nama siapa, lalu KTP, umur, beratnya, tingginya. Nah, dia itu akan mengoutputkan nama, yaitu Bambang, dan umur 22 tahun, memiliki BMI sekian. Itu variabel nama, outputan variabel nama ini dia akan memproses dan akan menghasilkan di sini
Jadi dia tuh misalkan nama tadi Bambang itu akan di-outputkan di sini. Jadi pasien dengan nama siapa tadi Bambang, berumur misalkan umur tadi ini kita kasih 22 tadi akan jadi umur 22 di sini. Dan tamu memiliki BMI. Nah, BMI ini kan akan memproses berat dibagi tinggi kali tinggi kan. Jadi beratnya tadi berapa? 60, tingginya berapa kali tingginya berapa, dia akan dibagi. Dia akan menghasilkan BMI di sini yang tadi. Nah, itu kegunaannya variabel, pendeklarasian variabel di sini. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ini program saya. Di sini terdapat variabel tetap yaitu A sama dengan 10 dan variabel bisa diubah yaitu B, C, A1. Jadi variabelnya tuh di sini masukkan nilai berapa, dia akan mengoutputkan variabel B. Lalu yang ke selanjutnya itu masukkan nilai kedua, dia akan mengoutputkan nilai C. Lalu dia akan memproses itu variabel A1 sama dengan B kali A plus C kurangi B dibagi A. Dan dia akan menghasilkan hasil akhir itu berapa untuk outputan A1, yaitu dari proses ini. Semisal ini masukkan nilai pertama yaitu 1, nilai kedua 2. Ini dia akan menghasilkan yaitu 11,9, yaitu antara 1 dikali 10, dia akan untuk variabel tetap itu A, lalu plus C nya tadi 2, lalu min 1 dibagi 10, dia akan menghasilkan hasil akhirnya itu 11,9. Ini untuk pemrograman saya, yaitu variabelnya ada variabel tetap, tipe datanya itu float, dan variabel bisa diubah, yaitu kita akan memasukkan nilai berapa dan dia akan mengoutputkan untuk variabel B untuk diproses pada variabel A1. Ini pemrogramannya. Oke, ini pemrograman saya. Sekian untuk ini. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.